Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala kulli shay'in wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kita dalam bahasan doa kita tadi malam itu tidur mati ya, dan bangkit lagi ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, kan itu. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku dari matiku ya. Ahyana ba'dama amatana ya. Ahyana itu Allah menghidupkan kita, ba'dama setelah amatana setelah kami dimatikan. Jadi wa ilaihi nusur, karena kepadanya kami dikumpulkan. Kemudian apa yang telah diberikan oleh Allah berupa kesehatan dan kesempatan pada hari ini, pada pagi hari ini, mudah-mudahan itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah yang dengan segala kekuatan kita harus kita syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Kalau ada pekerjaan kita kerja dengan baik, kalau ada diberikan titip amanah sampaikan amanahnya, kalau kita disuruh ada kewajiban kepada Allah maka kita kerjakan dengan tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan Allah meletakkan kita bersama hamba-hambanya yang soleh dan yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikannya. Kemudian selawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Juga kita mohon pada Allah agar apa yang kita ucapkan dari selawat dan salam pada Rasulullah SAW di hidup yang fana yang serba singkat ini mudah-mudahan menjadi bagian daripada catatan Allah untuk kita dimasukkan ke dalam golongan umatnya, umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam surat Ali Imran ayat 190 itu dijelaskan dalam di tafsir Ali Sawudi Sofatul Tafasir. Ayat itu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. La ayatin li ulil albab. Surah. Ada yang saya tertarik dengan tulisan Profesor Dr. Faizul Umam di Republika kalau tak salah, judulnya robohnya kejeniusan sosial. Dikatakan di sini robohnya kejeniusan sosial. Dia mengambil apa yang dikatakan kali ini, kita sangat bangga ketika kita bisa masukkan anak kita di sekolah favorit, walaupun cara-cara kita memasukkan itu telah melanggar apa yang disebut dengan hukum-hukum Allah. SMU berapa ini? SMU 8 ya? SMU 8 ini sekolah favorit. Saya dan kawan-kawan di Gobah ini termasuk radius zona sekolah SMU 8 itu. Tapi beberapa tetangga saya yang masuk ke sekolah itu tak bisa. Lalu kami selusuri kan. Ketika kami selusuri, ternyata ada orang-orang yang membuat surat keterangan, baik dari lurah maupun dari RT yang berada di sekitar situ, bahwa orang-orang yang masuk ini orang-orang yang hanya 60-80 meter tinggalnya dari sekolah. Lalu kami ukur dari tiang bendera ke kantin aja 80 meter. Bagaimana lurah dan RT dan RW yang mengeluarkan surat bahwa orang yang dapat masuk di ranking itu dalam zona itu 80 meter? Bingung kan ya? Lalu orang yang mengatakan ini, oh saya tinggal di luar, saya tak di Gobah, tapi saya bisa masuk SMU 8 walaupun tak masuk dalam zona secara hitungan kakak.
Itulah manusia-manusia bejat. Kalaupun saya katakan dengan kasar, manusia-manusia yang tidak yakin dengan Allah. Kalau kita tanya, apakah sekolah favorit itu menjamin masa depan anak ini dapat pekerjaan yang baik? Oh, langsung jawab enggak kan? Itu belum saya tanya baik-baik. Tidak, betul itu tidak. Lalu apakah sekolah favorit ini menjamin bahwa anak-anak kita nanti menjadi pejabat? Tidak juga, pasti tidak juga. Lalu apa yang membuat orang tuanya menipu dalam KK dan membuat surat keterangan itu? Hawa nafsu. Apa ini? Robohnya kejinusian sosial. Itu yang dikatakan Faisal Ajib itu. Kita berbangga ketika anak kita sekolah di sekolah favorit lalu juara, ya kan? Tapi kita tak sadar bahwa kaum luar di dalam sekolah itu belum tentu dia bisa kaum luar di tengah-tengah masyarakat. Biasanya orang yang berlebihan IQ-nya itu agak egois, kalau bahasa Arabnya anania, ya kan? Ketika nanti anak tamat di sekolah favorit, lalu dia memimpin sebuah perusahaan atau apa, lalu orang tuanya melihat, kenapa anak aku ini tak bisa begini? Akhirnya anaknya dimarah-marahi. Dia tak menatap kembali ke belakang bahwa dia memasukkan anak ke sekolah favorit telah menipu sosial masyarakat. Nah, ini yang dimaksud bahwa kita sekarang untuk mencapai dunia itu memakai segala cara tanpa harus lagi menghitung dengan syariah. Maksudnya Allah telah menunjukkan jalan, ihdinas siratal mustaqim, tapi kita masih sempat, kita membaca 7 kali, 17 kali ya, 17 kali sehari semalam. Itu pun kalau sholat wajib. Kalau ditambah dengan duha 4, ditambah banyak sekali Al-Fatihah yang kita baca, lalu kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Tapi memasukkan anak ke sekolah favorit, kita tipu itu orang semuanya, perangkat supaya kita dapat masukkan anak. Bagaimana siratal mustaqim ini mau dapat? Berarti kita telah menipu diri kita sendiri dan menipu, kita katakan kita menipu Allah, tapi sesungguhnya kita menipu diri kita sendiri. Maka kata Ali Sobuni di dalam Safatul Tafasir itu, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit, inna sesungguhnya pada penciptaan langit wal ardi dan bumi, waqtilafil lail dan perbedaan antara malam dan siang. Kalau dalam surah Yasin itu dikatakan la syamsu yang bagilah an tudrikal qamar wa lailu sabiqun nahar, tidaklah matahari itu akan mendahului bulan dan bulan itu tak akan mendahului matahari, karena dia pada garis edar tersendiri. Maka ketika sampai saatnya bulan muncul, matahari itu tenggelam. Ketika bulan tenggelam, matahari muncul, dan itu tidak akan pernah bisa dirubah, dan itu adalah hak mutlak Allah. Maka ketika ia mengatakan sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan beredarnya perpisahan atau perbedaan antara malam dan siang, dikatakan la ayatin, tanda-tanda, terdapat tanda-tanda, la ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi yang dibilang oleh Allah di situ tidak semua orang. La ayatin li ulil albab. Ulun itu mengartikan kepunyaan, sama dengan Zulkarnain itu artinya yang mempunyai 2 tanduk. Kenapa Zulkarnain itu diberikan gelar itu? Karena Iskandar Zulkarnain itu menguasai dunia ini dari dua posisi, jadi baca bulan sabit itu. Maka Zulkarnain, Zulhijjah, Zulqa'dah, ya, sebenarnya kalimat Zul itu mengartikan kepunyaan. Ulu juga mempunyai. Ulul amwal berarti orang yang punya harta, orang kaya. Ulul ilmi berarti orang yang punya ilmu. Ulul albab di atas yang punya ilmu, mempunyai mata hati yang sangat dalam. Jadi tidak semua orang yang bisa menggambarkan dunia ini sebagai bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, kecuali adalah ulul albab. Ada kalimat sadrun, alam nasrah laka sadrak. Bukankah Allah telah melapangkan dadamu? Maksudnya bukan membesarkan dada, tetapi melapangkan hati yang ada di dalam dada itu. Kan? Lalu qulubun la yafqahuna biha, arti qalbun. Setelah sadrun ada qalbun, itu hati juga. Fuadun itu juga hati. Yang di atas itu adalah lubun.
jamaknya albab, ya. Lubun itu jamaknya abab. Jadi lubun itu tingkatan-tingkatan orang-orang yang memang hatinya hidup untuk memandang sesuatu. Ya sudahlah, karena aku tidak masuk zona itu, maka aku tak perlu memaksakan anakku masuk daripada sekolah favorit itu, daripada harus menipu. Ya, hidup di dunia ini, kita ini sekarang ini apa yang tak berdosa? Saya tanya sekarang, apa kita yang tak berdosa? Minta surat di kantor kelurahan aja, Pak Ustaz, tak ada di sarapan pagi kami. Kalau kita kasih 10 surat keluar, sokong ya. Terus setelah selesai kita kasih ikhlas, kita hadiah namanya. Termasuk Ustaz yang bicara ini. Saya tidak nuduh orang lain. Siapa yang bikin SIM melalui ujian? Saya tanya orang. Ini menunjuknya ke sana memang 1, tapi ke saya 4. Tidak ada kan? Harus masuk ke laci ya, 600. Nanti rekamannya di dia aja. Itu apa itu? Salah. Tetap sogok. Bikin KTP mau cepat, gimana caranya? Jadi sejak kan? Nah, saya nunggu 1 tahun untuk anak saya. Itu pun tak susah juga ngambilnya di kantor jamak. Sudah 1 tahun. Itu saja kita sudah kesalahan di atas kesalahan. Lalu jangan ditambah lagi dosa itu di atas dosa dengan memasukkan anak, keponakan, adik dan segala macam di sekolah favorit dengan cara itu. Itu maksud saya. Jadi hidup ini tidak semata-mata dunia. Dunia ini sebentar, sebentar aja. Saya kemarin ketika itu terhejung, saya masih keluarga dekat, masuk rumah sakit, mungkin takut masuk rumah sakit yang lain, tapi katanya ini nanti kalau udah masuk rumah sakit lain, kalau ada orang tua pasti COVID. Akhirnya masuk ke Santa Maria. Santa Maria tetap COVID juga, walaupun diterima duluan gitu kan. Akhirnya pulang jenazah dengan mobil yang lambang, nah, gitu kan. Dibawalah ke kuburan, karena ada rekomendasi gubernur tidak dikuburkan di Palas, akhirnya di kuburan Senaplang. Begitu saya tengok mobil, turunkan mayatnya sih bang, karena kita harus sholatkan mayat kan. Kita tak ikut di rumah sakit. Lalu begitu turunkan kan ada tempat di kuburan itu. Ya di jalan di semen itu, di jalan kuburan yang kita mau masuk kuburan, tak telah jalan. Merenung saya, ya Allah, ini masih keluarga. Rasanya kekayaannya hampir seperti seperempat di Pekanbaru ini hukumnya dia gitu. Mati hanya di dalam peti, diletak di tanah, lalu kita menyolatkan. Saya pakai, tidak khusus saya sholat. Dalam membaca itu saya melihat sedih. Maksudnya inilah yang kita bawa cuma. Lalu kita tak pernah tahu akhir hayat kita itu di mana. Kalau kita tengok hartanya, enggak seperti ini matinya. Maksudnya tidak seperti ini dia harus disolatkan di bawah itu. Tentu harus lebih masuk masjid dengan keranda yang bertulisan, gitu kan? Pakai kain itu kan. Ini pakai keranda mati COVID, kemudian letak di bawah lalu kita solatkan. Kita pun pakai sendal, nggak mungkin nggak pakai sendal sholat di situ. Lalu sekarang kalau kita pikir, apa yang menjadikan kita mengejar dunia yang berlebihan? Itu kan semua hawa nafsu. Sama dengan tadi, apa yang mengejar kita untuk mendapatkan itu sekolah favorit itu, padahal dia tidak ada jaminan juga anak kita tamat situ mendapat jabatan yang tinggi. Intinya bahwa dulu orang-orang berpikir bahwa sekolah agama ini remeh. Saya masih ingat, saya tamat TK ini tahun 72, 73, 74 saya masuk SD di SD Teladan sini di Jalan Tua. 74 saya ke pondok, itu jalankan orang lain. Di tengah-tengah keluarga aja mengatakan gini kepada ayah saya, kenapa anak dimasukkan di pondok? Mau makan apa nanti? Cukup makan Senin Kemis yang doa-doakan duri itu. Lihat, pola berpikir kan. Tapi akhirnya ketika dia mati, awak yang membayangkan. Ya sini di kita. Sekarang mana yang lebih penting? Sampai kapan dunia itu bisa kita pegang? Maksud saya, kita menatap itu tidak perlu kita iri, walaupun iri itu ada pada kita potensi sama kawan-kawan. Oh dia maju, kita support.
oh dia menekan orang, kita ingatkan jangan. Jadi pimpinan itu harus bijak, karena tanggung jawab kita yang terutama itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya, inna fi khalqis samawati wal ard, jika orang itu mempunyai mata hati, dia bisa menatap kejadian-kejadian yang ada di dalam diri dia itu, atau kejadian-kejadian yang ada di depan dia itu, bagian daripada orang-orang yang ulil albab. Dia meletakkan itu di mata hatinya dengan memandang. Makanya kalau kita jadi pimpinan itu, kita harus ada kebijakan, bijak. Bijak itu datangnya dari mata hati. Memang selalu saya ulang-ulang yang begini, bijak. Maka kata apa namanya tadi, kata Fauzul Adim tadi, profesor tadi kata, ini sudah runtuh. Kejenusan sosial itu sudah runtuh. Padahal Rasulullah mengajarkan jika kamu memasak makanan yang berkuah, lebihkan kuahnya, supaya orang tetangga itu dengan jangan hanya mencium bau makanan enak yang kamu makan, paling tidak kamu bisa membaginya. Itu kan kejenusan sosial. Berbagi hidup itu kan kejenusan sosial. Ini sekarang sudah tidak ada, karena ini juga masalah. Ya, kita satu keluarga 4 beranak masuk restoran, karena udah dewasa semua, masing-masing megang ini dan tak pernah ada komunikasi. Itu juga runtuhnya kejenusan sosial. Jadi jenius otak itu tidak menjamin seseorang bisa jenius sosial. Terus saya katakan tadi. Jadi maksud Fauzul Adim itu begitu. Kita berbangga dengan nilai, kita berbangga dengan angka, tapi kita tidak pernah merasakan bagaimana angka-angka itu tidak membentuk seseorang itu jenius, cerdas dalam menghadapi sosial masyarakat. Kenapa terjadi kepemimpinan seperti ini? Ya itu kan terjadi. Begitu dikritik, lapor polisi. Begitu datanya dibuka, langsung minta mediasi. Kan gitu kan? Siapa kita? Karena ada di atas kita yang lebih berkuasa. Bukan kita yang berkuasa. Ya? Pangkatnya apa itu? Tinggi. Begitu ada orang mengkritik, dia marah-marah dia. Berarti tidak cerdas secara sosial. Dan kita harus yakin bahwa diri kita tidak pernah sempurna. Maka kalau ada kritik, ya kritik tentu pada posisi-posisi tertentu. Kawan yang terbaik itu adalah kawan yang mengucapkan ya kekurangan kawannya lalu memberikan jalan keluar, bukan mengiyakan apa yang diberi, yang ditindak, yang menjadi tidak tanduknya, sehingga ia mengambil dari apa yang ia iyakan itu kepentingan dunia. Nah itu yang dimaksud dengan apa yang dikatakan oleh Fauzul Adim. Jadi kecerdasan sosial itu dibangun daripada nilai keimanan. Oh, ada Ustaz, orang di luar agama Islam dia baik secara sosial. Ya ada. Karena dia mungkin mengasahnya, kecerdasan sosialnya diasahnya dengan keseharian dia. Ya ada. Tapi kalau di dalam Islam mesti ia dibangun dengan nilai keimanan tadi. Kalau tidak, dia tidak akan kembalikan kepada Allah. Jadi intinya adalah apa yang kita bicarakan ini, kepedulian kita kepada sesama kita itu yang disebut dengan kecerdasan, kejenusan sosial. Dan itu tidak menjamin orang pintar mesti dia jenius dalam sosialnya. Nah, itu yang dimaksud dalam ayat tadi. Lalu apa yang membuat kita bisa seperti itu? Tak lain dan tak bukan ya ketika Allah menjelaskan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim ini siapa? Jalan orang-orang yang diberikan nikmat. Nah ketika ia jalan yang diberikan nikmat, tentu kita bertanya lagi. Itulah bagusnya dalam Islam itu, tafsir itu ada tafsir yang paling tinggi itu ma'thur namanya. Tafsir bil ma'thur itu ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran, atau ayat Quran ditafsirkan oleh hadis. Nah, an'amta alaihim yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Siapa orang-orang yang beri nikmat itu? Di dalam surat An-Nisa tafsirnya, ulaika an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Di kata pertama itu, siapa orang-orang yang diberikan nikmat? Nabi. Maka Nabi menjadi contoh. As-siddiqin, yaitu orang-orang yang membenarkan. Sebenarnya siddiqin ini dalam artinya adalah orang-orang yang membenarkan di saat orang lain ragu. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu diartikan sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Jahal mengatakan, ya Abu Bakrin
Apakah benar apa yang dikatakan oleh Muhammad itu bahwa ia tadi malam Isra dan Mi'raj? Isra adalah perjalanan dari Mekah ke Palestina, Mi'raj adalah perjalanan dari Palestina Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Seandainya kita sekarang Muhammad mengatakan bahwa di belakang kita ini ada musuh, lalu musuh itu tak datang, maka aku orang pertama yang mempercayai apa yang dikatakan oleh Muhammad. Maksudnya, di saat orang ragu, ia membenarkan sesuatu itu dengan kebenaran Allah. Itu dinamakan as-siddiqin. Maka siapa yang mendapatkan, orang-orang yang mendapatkan nikmat itu? Nabi, siddiqin, syuhada. Syuhada, kita sama-sama tahu siapa tuh orang-orang yang syahid. Orang-orang yang syahid. Syahid itu banyak. Menuntut ilmu, syahid, sabilillah, bukan direktur kita syuhada. Ya. Ini Pak Direktur syuhada, tapi mudah-mudahan syahid. Kemudian dikatakan lagi as-sholihin, orang-orang yang soleh. Makanya doa Nabi Sulaiman itu, Rabbi auzi'ni, ya Allah berilah kami kekuatan, untuk dapat mensyukuri nikmatmu yang telah kau berikan kepadaku dan nikmatmu yang telah kau berikan kepada kedua orang tuaku. Ridhoilah amal solehku dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Solihin, itu jelas itu. Jadi pokok pembicaraan kita hari ini bagaimana kita membuat amal soleh kita ini dapat bisa mengayomi sesama rekan kita dalam bekerja. Cuma aja tunggu sholat dua, sholat malam. Tapi kalau kita asik mempreteli kesalahan orang aja, kan itu persoalan juga. Kan di suatu institusi itu begitu. Sama dengan saya sudah 2008 sampai sekarang itu ketua yayasan. Yang di bawah saya itu ada 4 sekolah, TK, SD, SMP, SMA. SMP, SMA boarding school di Siak. Murid kami 1.600, karyawan kita 1.000, karyawan kita lebih kurang 200. Itu berbagai fenomena. Ini mengadu, ini mengadu. Tinggal kebijakan pimpinan seperti apa. Makanya diberikan bekal. Dulu, mulai Ibu Yus tahu dia pertama. Dulu karyawan yang masuk, memang kita tesnya Al-Quran. Ketika dia tidak bisa, nanti kalau kemahirannya dalam bidang kesehatannya bagus, kita suruh latihan lagi untuk membaca Al-Quran dengan ustaz-ustaznya sampai dia bisa. Ustaznya surat perjanjian, dia bisa baca Al-Quran. Nah, kadang-kadang kerja ini dianggap orang kerja gila, tapi tak ada tempat pengaduan kita kecuali Allah. Jadi Al-Quran itu yang menyinari, yang menjadi ulil albab dari itu. Al-Quran itulah sebenarnya. Dulu, ini main dulu ini, SD Teladan itu sekolah favorit. Tantangannya pasti Santa Maria dengan Kalam Kudus. Itu susah kita untuk bisa menang. Olahraga itu kalah kita, tapi kalau matematika masih bisa bersaing, IPA masih bisa bersaing. Hari ini dengan adanya SD IT, SMP IT, SMA IT, tertutup itu kepintaran mereka, mau Dharma Yuda, mau apa. Kenapa? Karena mereka dibaringin dengan Al-Quran itu. Dan alhamdulillah kami apa yang dibuat oleh kawan-kawan kita terdahulu tentang IT itu, terpadu itu juga yang kita pakai di SIA. Anak kita hafal 15 juz di tes di ITB. Bayangkan itu, hafal 15 juz masuk dari jalur Al-Quran, lulus di teknik perminyakan. Orang yang hafal Quran mesti orang yang cerdas, gak mungkin orang yang bodoh. Tapi di luar kecerdasan itu ada di situ wahyu Allah yang membimbing mereka untuk selalu berbuat baik. Lepas dari mungkin, wah ini orangnya hafal Quran kok sifatnya gak bagus, ya mungkin itu adalah errornya, dia diuji, ya kan? Banyak juga yang errornya hafal Quran tapi kerjanya tak betul, ya banyak. Tapi kan kadang-kadang kan dia berdagang mungkin dengan Al-Quran itu, bisa saja. Makanya salah satu pesantren yang ada di Kudus itu yang di bawah Kiai Arwania, begitu kita mengambil sanad untuk orang yang hafal Quran, syarat pertamanya adalah tidak boleh ikut MTQ. Kenapa? Banyak jual beli nilai. Jadi jangan disangka perbuatan-perbuatan di dalam agama ini semuanya lurus dan kita yang keluar yang salah, tidak. Banyak. Ya.
Kalau sudah merata dalam satu kasus, kemudian dalam satu daerah biaya sudah banyak keluar, kita ada titipan ini harus jadi juara umum, semuanya di setel. Saya ngasih tahu saja supaya bahwa tidak semua, kadang-kadang hal-hal itu bagus dalam syiar. Kenapa tadi Kiai Alwani yang mengatakan oke, kamu lulus secara sanad 30 juz, tapi jangan sekali-kali ikut MTQ, karena dia tahu di dalam itu ada jual beli nilai juga. Nah, hati-hati juga kita dalam perbuatan keseharian ini, bahwa kita tak bisa terlepas selagi masih dalam negeri kita yang seperti ini. Kita tak akan pernah terlepas dari yang disebut dengan rasy wal murtasi. Tapi jangan lagi ditambah dosa itu di atas dosa. Itu yang penting. Ya, kalau Yusuf Qaradawi mengatakan begini, ada kasus dalam fatwanya, ada seseorang di negeri Islam maupun luar negeri lalu bikin paspor, lalu terhalang di imigrasi. Kemudian paket beasiswanya harus diambil. 5 dari 10 orang yang akan berangkat itu non muslim. Bahkan 5 ini orang-orang yang memang sudah dititipkan untuk berangkat sekolah. Ini ke Eropa, teknologi. Nah, yang 5 ini anak-anak muslim. Begitu terhalang di imigrasi, bertanya, cara satu-satunya tadi dengan melalui itu tadi. Lalu bertanya mahasiswa ini kepada Yusuf Qaradawi, bagaimana? Apakah kami harus terlambat dan mundur dari jatah beasiswa untuk mengambil ini? Kalau kami mundur, masuk lagi 2 orang yang orang-orang non muslim, sehingga 3 lagi nanti jadi, atau kami ada bertiga, 3 ini kalau mundur masuk lagi orang-orang non muslim, berarti mereka 8. Apa kata Yusuf Qaradawi? Lakukan itu dan pandang kepada hatimu perbuatan yang sangat kamu benci dan tak pernah terulang lagi. Maksudnya memberi tadi. Maka tawakal sama Allah, ambil itu, karena mudaratnya lebih banyak jika kamu tinggalkan. Karena jatah orang Islamnya habis. Hanya itu yang diperbolehkan Yusuf Qaradawi untuk melakukan perbuatan tadi. Jadi saya katakan lagi, kita ini tanpa kita berbuat dosa pun secara tidak langsung, secara keseharian kita banyak tempat-tempat yang itu menjadi dosa-dosa kita. Maka ketika kita bisa menghalangi diri kita untuk tidak berbuat dosa, halangi diri kita untuk berdosa. Jangan lagi ditimpali dosa di atas dosa. Makanya perbanyak sholat sunatnya, perbanyak sholat malamnya, perbanyak baca Qur'annya. Hanya itu yang bisa kita letakkan pada diri kita agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan tadi, dan mohon ampun kepada Allah dengan segala sholat hajat dan sholat taubat kita agar Allah mau mengampuni itu. Kan itu yang kedua, yang paling payah itu ketika kita berdosa dengan sesama kita. Jangan amal-amal kita ini kita gadaikan atas perbuatan dosa kita dengan sesama. Maka sebelum kita mati, mohon maaflah sama orang-orang yang pernah kita sakiti dan kita teraniaya oleh kita. Kenapa? Kenapa saya katakan tadi? Kita ahli sholat, kita orang baik, ya, dicap orang kita orang ahli umroh, kita orang ahli haji, pahalanya numpuk. Begitu di akhirat, karena kita pernah jadi pimpinan, pernah menyakiti orang, pernah menzalimi orang, lalu ketika Allah menyidang kita, datang orang-orang ini. Dia pernah dulu mengapakan saya, ya Allah ini menzalimi saya. Maka kata Allah, ambil pahalanya, kasihkan sini. Jangan kita buat pahala, tapi pahala kita itu diambil oleh orang yang kita aniaya. Istighfar kita banyak kan? Nah itu yang bahaya itu. Kalau dengan Allah bisa langsung, tapi dengan manusia itu tak bisa sebelum kita memohon maaf kepada sesama manusia. Maka dalam pergaulan ini berhati-hatilah kita, jangan lagi ditimpali dosa di atas dosa. Intinya itu, maksudnya rubuhnya kejeniusan sosial itu adalah yang disebut dengan muamalah ma'annas, pergaulan bersama manusia. Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan yang baik. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk selalu berbuat baik, walaupun di sana ada khilaf, karena ada doa Rabbana la tu'akhizna inna sina aw akhtana, inna sina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau turunkan kepada kami musibah ataupun azab, ya,
jika kami lupa ataupun kami khilaf. Kan itu doanya. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Allah, jangan kau bebankan kepada kami sesuatu beban yang tak sanggup kami memikulnya. Kan itu yang kita selalu membaca doa. Kemudian selalulah kita membaca doa Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Itu doa Nabi Ibrahim, dikatakan ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Itu adalah doa-doa yang perlu juga dihafal, pelan-pelan saja menghafal ya. Tak perlu harus hari ini hafal, detiknya hafal, tidak. Tapi baca Al-Quran, mana doa-doa Nabi Ibrahim itu yang kita baca. Karena tidak ada contoh yang terbaik adalah kecuali para nabi. Makanya tadi an'am alaihim itu ulaika an'amallahu alaihim minan nabi. Nabi yang pertama yang harus kita tiru. Setelah itu baru orang-orang favorit yang mungkin kita lihat dalam amal seharinya adalah orang-orang yang terbaik. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebelum ditutup. Jadi saya kalau udah sesi bertanya ini semua diam. Saya juga nggak tahu apakah paham, apakah ngantuk. Nanti sama di masjid juga gitu. Nah, akhirnya nanti kalau guru-guru yang bagus dia bikinnya. Nah, siapa yang bisa nerangkan dikasihlah sanad kan. Dia bangga dengan memegang sanad itu kan, tapi dia sendiri nggak bisa menerangkan hadis itu. Cuma aja sanad kan itu. Nah, begitu mulai ustaz itu dia carinya tiap paling belakang di masjid begitu dia. Udah habis ya tapi dia tidak ada ngantuk. Halo ya, silakan. Itu disuruh dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Di sini saya akan menanyakan bagaimana kalau saya ini adalah korban atau kami adalah korban dari orang tua kami yang dicontohkan oleh Ustaz tadi, gitu kan? Dan kita teringat bahwa kita itu orang tua kita itu pernah berbuat seperti itu. Nah, apakah sebagai kami ini hanya memohon ampun dan tidak menimpali dosa dengan dosa yang baru, ataukah ada tips yang lain Ustaz? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nabi Ibrahim adalah orang yang patuh kepada orang tua. Tapi begitu orang tua, kalau ini memang berlebihan juga kan, tapi karena orang tuanya pematuh. Dari sisi lain di hadis Azar itu dikatakan bukan bapak langsungnya Nabi Ibrahim, tapi saya juga nggak tahu apakah benar, tapi ada juga mengatakan itu memang ayahnya Nabi Ibrahim. Maka ketika yang mengusir Nabi Ibrahim kena menghalangi apa yang dia buat berupa patung kemudian disembah, Nabi Ibrahim mengatakan, ya ayah, selama engkau masih apapun yang kau lakukan kepadaku, aku tetap mendoakan. Kan gitu ya. Tapi setelah wafat Allah tutup, sudah tidak ada lagi doa untuk orang yang telah wafat karena mati tidak dalam keadaan keislaman tadi. Nah kita sekarang masih punya orang tua yang dalam keadaan Islam, hidup atau tak hidup hari ini, mungkin hidup lebih mudah. Kita mungkin berdiskusi di saat-saatnya apa, tidak ingin mengingatkan sesuatu yang pahit masa lalu, tetapi harus juga kita bertaubat kepada Allah, apa yang dinamakan dengan sholat taubat. Itu. Kemudian anak dalam posisi yang lain, seorang anak harus mengatakan kepadanya, kepada dirinya bahwa dia akan selalu berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya pernah, tidak usah kepada orang lain. Ayah saya juga dulu tidak pegawai yang tinggi juga, seorang guru, kemudian pindah di kantor PDK. Ketika kami sekolah di pondok dulu, katanya ayah ini sebenarnya kami duduk dalam masa tua ini, lalu dia duduk. Nah, kenapa dulu ayahnya kayaknya masih punya beban. Saya bilang, kenapa Pak? Namanya orang pegawai negeri kalau pergi ke Jakarta itu kan punya SPPD. Zaman dulu kan tidak seperti sekarang canggihnya, tahun-tahun 80-an. SPPD naik pesawat, naik bus, kan banyak lebihnya. Lalu dia pergi ke pondok. Tentu nanti dari uang itu juga pernah dikasihkan sama kita. Saya candain aja,
patut Bapak dua upaya menghafal mahfuzat. Ketawa dia. Jadi gimana sekarang nak? Ya nggak ada jalan lain. Kita bertobat saja. Nah itu maksudnya kita sesekali perlu duduk dengan orang tua mengingatkan. Biasanya orang-orang tuanya lebih cepat ya menangkap kisah-kisah lama yang pernah dia lakukan gitu ya. Saya duduk. Nah kamu ini kan sudah ini sekarang di majelis ulama. Oh enggak ya, ayah tetap ayah sebenarnya gitu kan. Biasalah duduk sore. Itu dia cerita. Saya dulu itu bukan 1 kali 2 kali lebih katanya kan SPBD-nya naik mobil, katanya kami naik mobil, itulah bapak baru bisa melihat kamu ke pondok jauh sana Jawa Timur ya. Itu saya bilang, saya santain aja. Oh iya, masa-masa itu payah saya menghafal mahfuzat. Kayak ini duit itu. Ya, padahal sebenarnya ya urusan yang seperti itu kan sebenarnya besar dosanya. Maksudnya apa? Ini kan uang yang dititipkan sebagai kita pemegang jabatan, yang kita itu mempunyai jabatan yang di atas rakyat. Kalau perorangan mungkin masih bagus ya. Perorangan tuh masih kita bisa melihat, atau kita dulu pernah mahasiswa bikinkan kopi setengah aja, gulanya banyak, nanti tinggalkan situ, nanti istirahat, tambah lagi airnya, bayarnya segitu juga kan. Lalu ngambil bakwan 2, bilang 1 kan gitu. Itu mahasiswa adalah luar biasa itu. Nah, sekarang kita cari orangnya nggak dapat. Nah, Kordowi, Yusuf Kordowi mengatakan dalam kisah-kisah halal itu, kita ambil sekedar kalau dulunya 200 atau 100 rupiah, jangan 100 rupiah itu pula. Bakwan dulu dengan bakwan sekarang 2.000 ya bayar sedekahnya harus 2.000, jangan yang 100 perak itu. Atau ukurannya adalah emas. Kalau kita utangnya 1.000 tahun 70 ya jangan 1.000 pula dibayar sekarang. Tahun itu berapa emas ukuran itu, kata Kordowi, dia tidak membayar hutang, tetapi niat kita kasihkan ke fasilitas umum. Mungkin orang membangun jalan, di sekolah membangun WC, jangan untuk perut. Jadi paling tidak kita ada niat membayar, tapi orangnya sudah tak dapat, kita bayarkan. Sehingga ketika nanti di akhirat, paling tidak Allah sudah tahu niat kita untuk membayar, walaupun tidak kepada orangnya, menyeimbangi saja. Menyeimbangi saja. Nah, posisi yang tadi, begitu juga kita dengan orang tua, sambil cerita, bergurau. Kalau dia masih ingat, kalau dia sudah wafat, kita mohonkan ampun kepada Allah. Itu saja. Maksudnya, kalau kita termasuk dari yang seperti itu adalah sesuatu yang sebenarnya berat, tetapi tahu kalau Allah. Karena ada tatanan fikih, ada tatanan prerogatif. Maksudnya gini. Fikih, orang bertato, air tak masuk ketika itu yang paling mudah gitu memawit, tak masuk ketika dia berwudu, berarti wudunya tak betul, sholatnya tak sah. Tapi di atas fikih ada hak prerogatif Allah. Orang masa mau taubat kita suruh kau habisi tato kau dulu, baru kau bisa wudu. Tidak mungkin. Sudahlah wudu, kemudian sholat, minta sama Allah, karena itu hak prerogatif Allah. Ya kalau tatonya hanya sedikit, kayak kalau Yakuza masuk Islam gimana? Seluruh badannya tato, emang disetrika semuanya dulu baru bisa sholat gitu kan? Nggak juga, ada tatanan yang sifatnya fikih, ada tatanan yang sifatnya prerogatif Allah. Itulah Allah yang mengetahui gitu. Nah itulah dalam kehidupan kadang-kadang ada fikihnya, ada fikih aulawiyat. Jadi ada yang penting, ada yang lebih penting. Nah, itu cuma cara itu. Ya, ada fikih utama, ada fikih yang lebih utama. Jadi kalau terjadi sesuatu sama dengan begini, kalau urusan dengan rumah sakit, kita pulang ke rumah, ada saudara kita sakit, ini sekarat ya, azan zuhur, urusinnya dulu. Nah, urusan kita di rumah sakitnya kan payah nih, maksudnya masuk UGD kita jaga, nggak mungkin kita biarkan aja kan. Begitu selesai urusan masuk ke ruang kamar, azan asar. Nah itu kan posisinya darurat. Maka sholat zuhur tadi kita utamakan untuk dilakukan apa? Qadha. Maka ada hal-hal tertentu dalam fikih ini mana yang diutamakan, nyawa lebih diutamakan daripada sholat kita pribadi. Itu maksudnya ada dalam agama itu seperti itu. Jadi prioritas nyawa ini lebih diutamakan daripada prioritas ibadah pribadi kita. Itulah dinamakan kejuniusan sosial tadi juga. Nah, jadi kalau tadi itu kita bersama, ingat orang tua kalaupun masih ada, kita canda-canda saja, gimana gak keluar, pura-pura aja lah, nanti yaudah kita sama-sama doa gitu kan. Jadi cara memberikan itu kan kita dengan
tak mungkin juga oh ya soalnya dulu nih, nah itu yang sekarang tak ngerti gitu ya, payah aja kan baru dapat ilmu itu langsung nuding orang sesat, itu nggak boleh. Kita tetap pada posisi yang baik, kemudian doakan, dan kita ada doa untuk anak, pasti ada doa Rabbil firli wali saya, mudah-mudahan ngikut ya semuanya, itu kita yang lain nggak ada ya. Baiklah, waktunya pun sudah berjalan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, dan tak ada yang kita bicarakan ini kecuali ingin kita sama-sama baik semua, termasuk yang berbicara sama-sama baik, bisa menjaga diri, dan kita sama saling bisa memberikan nasihat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kita memajlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau ampuni, Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang Kau ampuni. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, dan nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kedua orang tua kami, dan ridhailah amal soleh kami, masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, pisahkanlah antara kami dan wabah corona sebagaimana Kau pisahkan antara barat dan timur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi kurang maaf, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembicara.